wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin khatamil jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khayra dzalik taqwa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia beliau itulah kita telah sempat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Semoga jemaah kali ini menjadi jemaah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Penyayang, yang sayangnya Allah Ta'ala terbilang. Allah Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Bapak-bapak, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selawat dan iringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang proklamator Islam yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kejahilian, dari lembah kekafiran menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, menuju alam yang penuh dengan ilmu keagamaan, seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka sudah sepantasnya lah kita memperbanyak selawat kepada beliau. Moga-moga dengan selawat yang kita ucapkan kepada beliau akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar ini, Khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan mengimbau, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, meningkatkan rasa sedang kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, sekaligus meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan artian kata melaksanakan segala perintah dan perintah dari Allah, serta berusaha menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berdasarkan ayat yang telah kami bacakan tadi, maka khotbah kali ini berkenaan dengan kematian. Di dunia ini ada awal, pasti ada akhir. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Nah, kematian itulah yang disebut dengan ajal.
Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, selicin-licinnya kita, apabila kematian kita telah datang, apabila ajal kita sudah datang, kata Allah, walikuli umatin ajaluhum la yastaqim wasa'atum wala taqim. Manusia itu mempunyai batasan umur. Apabila ajal kita sudah tiba, sedetik tak bisa dimajukan, sedetik tak bisa dimundurkan. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kematian pun tak bisa dibuka. Bila Allah tetapkan kita mati hari ini, pasti akan mati. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi PR buat kita, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sebab kematian kita tidak tahu kita di mana datangnya. Kapan kita mati, kita tidak tahu. Cuma kita harus mempersiapkan segala amal ibadah kita. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kematian itu bukan dari akhir dari perjalanan, namun kematian itu merupakan pintu bagi kita untuk menempuh alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bahagia dan sengsara kita di akhirat nanti kita tentukan pada di dunia ini. Jangan kita nanti sudah tiba di dalam kubur baru kita menyesal. Kalau untuk saat sekarang itu di dunia tidak akan pernah ada rasa menyesal begitu. Sampai kita digiur oleh kesenangan-kesenangan dunia. Penyesalan kita kalau isuk bila itulah di dalam buku. Rabbana aksarna sami'na warjina na'malan inna mumil. Kata awak lah menyasar di dalam buku nanti, ya Allah, aku melihat, akan dilihat berbolak-bolaknya api neraka. Aku mendengar, maka kembalikanlah aku ke atas dunia untuk berbuat kebaikan. Lah menyasar wa bismillah. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun sasaran tidak akan boleh, tidak bisa lagi kita berbalik ke atas dunia. Apa yang kita tuai di dunia, itulah yang akan kita terima nanti di akhirat. Baik perbuatan kita di dunia, insya Allah kesenangan dan surga Allah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila banyak kejahatan, banyak dosa kita di dunia, maka dari Allah lah yang akan kita terima. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka sebelum ajal mendekati kita, sebelum maut menjemput kita, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa Allah. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Anak takwa tadi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kau tak bisa melaksanakan perintah Allah yang sunnah, yang wajib harus.
nyatanya di masyarakat kita sering melalaikan sholat awal. Waktu masuk ke satu, pukul 3 ada tentu ke sholat. Itu realitanya kehidupan nyata dunia. Padahal sholat itulah yang akan menolong kita nanti di yaumul akhir. Baik sholat seseorang, maka dinilai baik amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-asalan sholat kita, maka dinilai asal-asalan sunnah oleh Allah nantinya amal-amal ibadah kita. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa melaksanakan tahajud dari pagi sampai saja bahkan sampai malam. Untuk apa? Untuk mendapat kebahagiaan di dunia. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apa begitu? Tapi bagi kita untuk kebahagiaan di akhirat. Kita sanggup mengeluarkan fitri 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta setiap bulannya cuma untuk kebahagiaan di dunia. Yang paling lama kebahagiaan di dunia itu cuma 60 tahun, 70 tahun atau panjang mana umur itu lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mana umur itu sampai 90, tapi nikmat tak akan bisa kita menikmati apa yang ada oleh itu untuk kehidupan di dunia. Mati-matian awak dari pagi sampai saja sampai malam untuk kebahagiaan dunia. Sementara untuk kebahagiaan akhir tetap tinggi bagi kita. Tak lama untuk kebahagiaan akhir cuma 10 mili atau sampai 15 mili. Dalam 24 jam sehari semalam, Anda diminta 60 mili itu paling lama. Dan 23 jam kita berguna untuk mencapai kebahagiaan dunia. Bapak-bapak kaum muslimin tidak bermanfaat yang dirahmati Allah. Kalau dunia akan kita kajam, mungkin tak pernah habisnya. Dan dapat kita ini dijam komando sana. Mungkin besoknya bikin kerja apa dan tahun besoknya bahas supaya dapat kerja minum. Model itu pertamanya. Tak akan pernah puas itu di dunia. Dapat ini orang siap, dapat tahun besok pertama orang dapat tahun besok jadi pertama orang model itulah dunia. Tapi tetap tinggi ya, untuk kehidupan akhir orang tidak hilang. Bapak-bapak kaum muslimin sekalian jemaat yang dirahmati Allah. Mati-matian kita untuk dunia. Namun setelah mati, untuk dalam perjalanan bisa membawa. Jangankan untuk kawan di dalam kubur, untuk membawa ke kubur aja bisa. Harap untuk tinggal adalah 3, untuk tinggal adalah 3. Sementara awak dimasuk orang ke dalam kubur. Kalau pada amal ibadah kita, tidak akan pernah apa yang akan kita bawa di dalam kubur. Maka dari itu bapak-bapak kaum muslimin setiap jamaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah amal ibadah kita. Fakwan ulama sholat sebanyak waktu sampai rukuk. Pada pagi membawa 70 atau 90 telah bonus janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latak mana begitu waktu di diri Allah. Mereka bertahun naik janji oleh Allah begitu.
bisu atau bekok dijapui Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal yang akan kita bawa tak ada. Apa yang akan terjadi itu nanti di dalam buku atau di akhirat nanti. Diharapkan doa anak yang soleh, memang. Tapi memang real itu anak yang paling soleh itu. Kalau awak sudah mati, awak akan dilupakan oleh orang. Baik itu anak maupun siapa pun akan dilupakannya. Nyolah sibuk di dunia. Jangankan seorang anak akan mendoakan orang tuanya untuk ia sendiri dan apel. Ia pun tak sembahyang. Baik itu nanti dalam buku kita mengharapkan doa anak tadi. Sementara anak yang kita kadang-kadang tidak mau melaksanakan sholat. Maka azablah yang akan kita terima nanti. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi sebelum nyawa awak berada di kerongkongan, sebelum ajal itu tiba, itu hisap-hisap diri kita. Laparan bapak dan tak pakai, laparan lu amal lu yang ditutup. Bisa kita mengukur, bisa kita mengiru-iru amal yang telah kita berumur dan telah kita pakai. Kalau dunia tadi kaja, awak tidak menerupai. Silakan cari dunia, namun jangan lupakan akhirat. Nabi tidak melarang. Carilah kekayaan bagimu sebanyak-banyaknya oleh Nabi, seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi jangan lupa, cari amal ibadahmu sebanyak-banyak seolah-olah engkau mati sebagai. Tidak dilarang, tidak ada satupun yang melarang bahwa awal untuk mencari kekayaan tidak ada yang melarang. Malahan disuruh oleh Allah dan Nabi. Tapi ingat, kekayaan yang kita dapat pasti akan dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak, kaum muslimin, sedang jamaah Jumat dan dirahmati Allah. Kekayaan yang kita dapat itu akan nanti kita bertanggungjawabkan. Tidak bisa kita mati. Yang bisa berbagi umat ibadah itu. Maka dari itu perbanyaklah amal ibadah. Kalau tak bisa yang sunat yang wajib dan sampai ditinggal. Kok sunat tidak wajib ketinggalan?